kekerasan dan fitnah, ia tetap pada jalan kebajikan. Di hadapan warga yang liar, ia tetap tegak berdiri, tidak melarikan diri atau mencari aman bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus rela berkorban bukan mencari rasa aman, tetapi dia berkorban demi keselamatan dunia. Lalu apakah balasan kita? Berikan bagimu tubuhku darahku, Engkau untuk tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Takhtaku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Apakah balasan kita terhadap kasih Allah yang begitu besar bagi kita dan bagi dunia ini? Apakah kita telah hidup seturut dengan kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita atau tidak? Apakah kita hidup dan mau menunjukkan, menyediakan diri yang rela berkorban bagi sesama, atau kita justru mencari kepentingan diri kita sendiri? Karena itu mari kita datang pada Tuhan, kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, di saat kami menundukkan diri dalam ibadah ini, Tuhan tahu apa yang kami pikirkan. Tuhan tahu apa yang tersimpan, tersembunyi di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Penyesalan, rasa malu, kesedihan, itu yang mungkin nyata dari apa yang kami rasakan. Karena kami mau jujur di hadapan Tuhan bahwa kami belum sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan.
ketaatan dan kesetiaan kami seringkali gagal di tengah jalan dengan berbagai macam alasan yang kami berikan. Tidak jarang kami meletakkan salib yang harus kami pikul karena kami merasa tidak mampu, kami merasa tidak kuat. Bahkan mungkin kami merasa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap kami sehingga kami harus memikul salib yang begitu berat. Hidup kami masih lebih banyak mementingkan diri sendiri. Lebih sering melihat pada diri sendiri daripada melihat di sekitar kami. Hidup kami bertumpu pada kekuatan kami sendiri, tidak bertumpu pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Kristus, dan ya Roh Kudus, basuhlah kami menjadi bersih. Sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan berbakti saat ini. Tolonglah kami untuk tetap dapat bertaut kepadamu. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia dalam menjalani hidup. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami memohon. Amin. Tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Hanyalah berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarlah permohonanku. Ya Yesus, dengarlah permohonanku. Ku nantikan di kepada salib-Mu, demi keselamatan darah-Mu ku beri. Oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Dengan penuh sukacita mari kita sambut rahmat Tuhan
yang diperdengarkan melalui kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Yesus selalu beri kekuatan dan pegang tangan kita. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita akan menyambut sabda Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mohon bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk menyambut sabdanya. Seperti apakah kasih Tuhan itu dinyatakan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah kami boleh mendapatinya melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk meneladani Sang Kristus yang telah rela berkorban bagi kami. Bapa, berkuasalah atas kami, dan mampukanlah kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Kemurahan Tuhan kiranya Engkau juga nyatakan atas hamba-Mu ini, yang Kau percaya untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan hari ini dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Injil Yesus Kristus menurut
Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan di dalam pertolongan Roh Kudus melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana. Namanya Gino, usianya baru 11 tahun, sekolah di sekolah Krista Gracia. Tapi nama Gino bukan nama yang sebenarnya. Jumat yang lalu saya bertemu dengan ibunya yang sedang menunggu anaknya yang nomor 2 sekolah di TK. Saya ngobrol ngalor ngidul sampai kemudian ibu ini menceritakan tentang anaknya yang pertama yang namanya Gino ini. Lalu suatu hari Gino pulang sekolah dan seperti biasa kebanyakan orang tua selalu memberi sangu kepada anaknya. Hari itu Gino mendapatkan sangu senilai Rp8.000. Pulang sekolah, biasa Gino laporan, "Bu, aku sudah pulang." "Oh iya Le, tadi uangnya dijajanin apa?"
Jangan marah ya Bu. Tiba-tiba Gino bilang begitu. Loh, enggak marah kenapa? Kalau kamu ngelakuin benar masa ibu marah? Seperti itu. Ya pokoknya ibu enggak boleh marah ya. Ya wes ibu tak marah. Enggak marah. Kenapa? Tadi uang sakunya aku kasih ke temanku. Loh, lah kenapa Le? Aku mesake Bu. Loh mesake kenapa? Temanku tuh enggak dapat uang jajan. Kayaknya bapak ibunya enggak punya uang jadi dia enggak jajan. Mesake men Bu. Ya terus tak kei uang jajanku seperti itu. Lah terus kamu sendiri jajan apa Le? Ya aku enggak jajan. Baru 11 tahun. Tapi anak ini sudah tahu apa artinya berkorban untuk temannya yang sedang kesusahan. Sampai suatu hari adiknya sakit dan adiknya harus dirawat di rumah sakit, ditungguin sama bapak ibunya. Gino dititipkan kepada mbahnya. Landilalanya waktu dia dititipkan di rumah mbahnya ini ada kegiatan bersama dengan para lansia dari gerejanya. Mau jalan-jalan. Ayo Le, derek simbah mawon, derek simbah saja. Kemana toh Mbah? Jalan-jalan. Seneng-seneng. Biasanya kalau anak umur 11 tahun diajak jalan-jalan, seneng apa enggak seneng Bapak Ibu? Pasti seneng, wong diajak jalan-jalan dan itu kesempatan untuk jajan. Jalan-jalan sama dengan jajan. Tapi apa tanggapan Gino terhadap ajakan Mbah putrinya? Mboten Mbah. Loh kenapa? Jalan-jalan loh Le. Seneng-seneng. Enggak, aku di rumah saja. Kalau si Mbah mau jalan-jalan ya enggak apa-apa. Aku tak di rumah sendiri enggak apa-apa. Loh kenapa toh Le kok enggak mau ikut si Mbah jalan-jalan? Enggak kok Mbah. Masa adik lagi dirawat di rumah sakit. Bapak sama ibu lagi nunggoni adik. Aku seneng-seneng sendiri. Nah, aku seneng-seneng sendiri. Kira-kira kalimat itu bisa muncul enggak? Dari anak atau cucu kita? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi itu kalimat yang meluncur dari mulut Gino yang baru berusia 11 tahun dengan kondisi ekonomi keluarga yang juga pas-pasan. Enggak Mbah, aku enggak mau ikut, aku enggak mau senang-senang sendiri. Adik lagi di rumah sakit, bapak ibu lagi nungguin adik, masa aku senang-senang sendiri. Ya, tadi dia sudah berkorban uang jajannya untuk temannya, lalu dia berkorban juga untuk kesenangannya sendiri. Kalau dia mau dia bisa, yo Mbah kita jalan-jalan. Nanti kalau pas jalan-jalan aku dijajanin ya Mbak, dia bisa bilang begitu. Tetapi Gino kecil memilih untuk berkata, enggak Mbah. Adikku lagi dirawat di rumah sakit, bapak ibu lagi pusing mikirin biaya rumah sakit. Masa aku senang-senang, meskipun aku senang-senang bersama dengan Simbah. Lebih baik aku tinggal di rumah. Bapak ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang tidak ngelem sekolah Krista Gracia. Bukan karena sekarang saya sedang mengganti posisi pendamping pastoral sekolah bersama dengan pendeta Lukas, kami bergantian. Bukan karena itu, bukan juga karena anak saya ada di sana. Tetapi kita melihat bagaimana karakter anak-anak itu dibentuk. Bukan juga karena Bu Tiwi ada di sini, gitu ya. Oh, dan bukan hanya Gino saja yang memiliki karakter seperti itu. Satu kali saya kelupaan kasih uang saku untuk anak saya yang kecil. Mama tadi lupa kan? Aku nggak dikasih uang saku. Iya, Mama lupa begitu. Terus gimana? Aku dijajanin temanku.
Jadi anak saya pun boleh mengalami kebaikan dari temannya. Ayo Kir, tak jajanin. Oh, yang ngajak jajan bukan anak dari kalangan menengah ke atas, biasa-biasa saja. Tapi itulah yang coba dikembangkan, ditumbuhkan oleh sekolah kita Bapak Ibu, Krista Gracia. Anak-anak memiliki kepekaan, kepedulian, kemauan untuk rela berkorban bagi teman-temannya yang membutuhkan atau yang dia tahu itu temannya perlu dibantu. Sikap yang mungkin jarang kita temui. Sikap yang mungkin kita tidak melihatnya akhir-akhir ini. Rasa-rasanya kok kayaknya berbanding terbalik begitu ya dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama mungkin buat Bapak Ibu pecinta sepak bola begitu. Tadinya mungkin bisa nonton langsung di Stadion Manahan Solo Piala Dunia usia 20 tahun. Tapi ya karena itu sikap para elit politik yang tidak semuanya sih begitu. Yang menunjukkan ketidakdewasaan. Akhirnya Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola usia 20 tahun. Oh, yang kecewa mungkin bukan hanya Bapak Ibu, yang kecewa juga suami saya. Oh, tadinya kalau Piala Dunia benar-benar jadi di Solo, aku tak beli tiketnya. Aku mau nonton langsung. Saya guyonan, oh ya Pak, Papa nggak bisa nonton Piala Dunia, ya, aku nggak bisa lihat yang cakep-cakep seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran orang ya atau gambaran pemimpin yang rela berkorban mungkin jarang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Yang ada mungkin orang-orang yang lebih senang mencari amannya sendiri. Kita mungkin banyak melihat orang-orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Mungkin. Tetapi saya yakin cerita-cerita tentang Gino dan teman-temannya juga tidak sedikit bisa kita dengar. Dan itulah tanggung jawab kita bagaimana menumbuhkan anak-anak untuk bisa menunjukkan empatinya, mau berkorban bagi teman-temannya, mau menyisihkan sesuatu yang dia miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat di dalam narasi Matius 27. Kita melihat gambaran kebencian, kedengkian, amarah yang begitu luar biasa di dalam diri tua-tua Israel, tua-tua Yahudi dan semua kepala imam ya, semua imam kepala. Di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal 27 di sana dikatakan ketika hari mulai siang semua imam kepala tidak terkecuali ya, tidak ada satupun yang berbeda dengan mereka. Dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan. Sidang pleno. Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Lalu mereka membawa Yesus kepada wali negeri yang pada waktu itu dipimpin oleh Pilatus. Kenapa ini mereka lakukan? Karena memang mereka tidak punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman, apalagi hukuman mati kepada Yesus. Wilayah mereka adalah wilayah yang dijajah oleh Romawi pada waktu itu. Jadi secara politik mereka tidak punya kekuatan. Dari sisi hukum mereka juga tidak punya legalitas untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Mereka tidak punya kewenangan.
Dan kita melihat kegilaan yang begitu luar biasa di dalam diri imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan orang banyak yang tidak menyukai Yesus. Logika mereka, akal sehat mereka sudah tidak jalan. Mereka menebarkan fitnah, mereka menuduh yang tidak terhadap Yesus begitu. Mereka mendesak Pilatus untuk segera menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Sudah tumpul akal sehat mereka. Mereka lebih memilih Barabas yang dibebaskan, yang kejahatannya begitu luar biasa. Matius memberikan keterangan, tetapi justru orang yang jahatnya luar biasa inilah yang dibebaskan. Awalnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus tidak mudah terhasut dengan apa yang dituduhkan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi terhadap Yesus. Oh, dia mencari tahu dulu. Dia bukan pemimpin yang bodoh. Dia bukan pemimpin yang sekedar memimpin. Tapi dia mencoba bertanya, apa sih kesalahanmu? Apa yang sudah kamu perbuat? Benar enggak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mereka? Benar enggak sih kamu ini rajanya mereka? Yesus mengatakan, ya kamu sendiri yang sudah mengatakannya. Dah cuma itu saja responnya Yesus. Selebihnya dia diam. Pilatus mencoba untuk menggali informasi. Karena dia ingin benar-benar menjatuhkan hukuman pada, ya kalau dia salah ya salah dihukum, tetapi kalau dia benar ya apa mesti dihukum seperti itu. Itu yang ada di dalam pikiran Pilatus pada saat itu ketika desakan belum semakin kuat dia rasakan. Tetapi ketika desakan-desakan fitnahan dan kekacauan mulai timbul, Pilatus mulai bimbang. Dia terus, apa yang salah darimu? Katakan, sehingga aku bisa menjatuhkan hukuman yang pas. Tapi Pilatus tidak menjawab, tidak mendapatkan jawaban satupun dari Yesus. Yesus memilih untuk diam. Yesus memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Di sisi yang lain ketika dia sedang mempertimbangkan dan mengupayakan agar hidup Yesus tidak berakhir dengan sia-sia, datang pesan dari istrinya. Di dalam ayat yang ke-19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Ya, istrinya sendiri sudah bilang Yesus itu nggak ada salahnya. Maka tidak layak Yesus dijatuhi hukuman mati. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Istrinya tidak menyebut jangan engkau mencampuri perkara orang baik itu, tetapi jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Artinya tidak didapati kesalahan sedikit pun pada diri Yesus. Istrinya sudah wanti-wanti, jangan sampai menjatuhkan kesalahan, hukuman yang nanti kamu akan menyesalinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah novel yang menarik, ya itu novel ya, tetapi berangkat dari cerita yang diambil dari Alkitab, judulnya Pilatus jilid 1 dan jilid 2. Ya. Di dalam novel itu menceritakan pada akhirnya bagaimana Pilatus menyesali, tetapi kemudian juga pada akhirnya dia menerima Yesus. Jadi setelah dia menjalankan tugasnya begitu. Istrinya sudah wanti-wanti, jangan mengambil keputusan yang nanti akan engkau sesali.
Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya Pilatus angkat tangan. Ya. Hasutan-hasutan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak dapat dia bendung. Pergerakan-pergerakan liar yang dilakukan oleh orang banyak tidak dapat dia tahan kembali. Dan mungkin dia juga berada pada posisi yang dilema. Kalau aku membebaskan Yesus, itu berarti aku juga melawan atasanku. Tapi kalau aku menghukum Yesus pun, tidak ada kesalahan sedikit pun pada dirinya. Tetapi akhirnya Pilatus lebih memilih untuk mencuci tangan. Aku tidak mau menanggung darah orang yang tidak bersalah ini. Oh, dan respon orang banyak, respon imam-imam kepala, respon tua-tua Yahudi juga luar biasa. Biarlah darahnya yang kami tanggung, juga anak-anak kami, gitu ya. Generasi-generasi penerusnya juga dikorbankan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka tidak berpikir lebih dalam. Yang penting Yesus mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perdebatan itu kita melihat Yesus hanya diam. Kenapa Yesus diam? Bisa jadi karena satu, tidak ada lagi kesempatan buat Yesus untuk membela diri. Buat apa? Dia tuh juga tidak mempunyai saksi-saksi, para muridnya sudah kocar-kacir entah kemana. Menyembunyikan diri karena takut. Dia tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan kepadanya daripada menimbulkan perbantahan yang lebih lama, perbantahan yang lebih keras, dan mungkin pertumpahan darah yang lebih banyak. Karena tidak ada kesempatan. Tetapi bisa jadi yang kedua adalah karena memang saatnya sudah tiba, dan memang saatnya sudah tiba bagi Yesus untuk memenuhi apa yang telah dirancangkan oleh Bapanya. Jalan salib, jalan derita yang harus dia tempuh. Dan jalan inilah yang memang pada akhirnya membawa rekonsiliasi, membawa pemulihan bagi umat dengan Tuhannya. Dan itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saatnya sudah tiba. Oh, kalau Yesus mau ya dengan kuasanya dia bisa, mungkin dengan gerakan, satu kali gerakan orang-orang banyak itu sudah rebah. Nyawanya terambil dari dalam diri mereka. Kalau Yesus mau. Kalau Yesus lebih mementingkan dirinya sendiri. Ngapain toh? Sakit-sakit gitu ya. Ngapain tuh belain orang yang gak benar begitu? Buat apa? Kalau Yesus mau, dia bisa berbuat seperti itu. Tetapi Yesus tidak mau karena hatinya sudah terikat dengan hati Bapanya. Dan dia tahu apa yang menjadi tujuan dari Bapanya mengutus dia ke dalam dunia.
Sekalipun untuk itu dia harus merelakan nyawanya, dia harus mencurahkan darahnya, dia harus meregang nyawa dengan cara yang paling hina. Mati di atas kayu salib. Itu tetap dia terima, dia jalani, dia rela berkorban demi pulihnya sebuah relasi manusia dengan Allah yang menciptakannya. Yesus memikirkan nasib orang banyak. Yesus memikirkan saudara dan saya. Dia nggak mau kita hidup dan mati dalam kesia-siaan karena dosa yang membelenggu kita. Dia tidak mau kita terus terikat dengan si jahat. Dia ingin kita mengalami hidup yang dibebaskan, hidup yang dimerdekakan, dan untuk itu dia mau mati. Berkorban bagi saudara dan saya, bagi dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diteladankan oleh Yesus bagi kita, para pengikutnya, gerejanya. Bahwa kita juga mau belajar berkorban bagi sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan. Oh, tidak mudah. Merelakan sesuatu yang kita miliki, yang mungkin kita sangat menyayanginya, lalu melepaskannya untuk orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal, itu bukan sesuatu yang mudah. Belajar memikirkan kepentingan orang lain. Oh Tuhan, saya juga lagi butuh, kok saya harus memikirkan orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bapak Ibu, ada satu anak namanya Delin. Dia umur 12 tahun. Kerjanya setiap hari ngamen di daerah Kota Tua di Jakarta. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dia ceritakan sepintas. Silakan. Nih, mau makan nggak? Hah? Hah? Mau? Mau makan apa? Kamu mau? Oh iya. Kamu kakinya kenapa? Aduh, kamu ada pakai obat nggak? Kamu begini? Sering di sini ya? Aku biasanya ikut nenek mulu, kadang juga ngambil di Kota Tua. Oh iya. Oke dah, nanti kamu bungkus kasih nenek ya. Kamu mau makan nggak? Nggak usah. Nggak usah ya? Iya. Kamu? Pantang makannya. Oh. Pak, aku mandi di NTK. Oh. Ya oke dah, jangan bersedih ya. Kamu tetap jalanin apa yang kamu inginkan ya. Kalau bisa sering pulang ke gereja aja. Lagi salah lagi om, gara-gara ayah aku diusir sama orang gereja doang. Oh nggak apa? Soalnya ayah maboknya rese banget. Ya udah, nggak usah sedih. Iya. Nanti juga aku ini uang aku tabung juga, nanti tangannya aku beli obat. Tiap hari jalan-jalan begini? Enggak, biasanya mulu bantu nenek. Oh, kalau kamu ngamen begini satu hari bisa dapat berapa duit? Kadang dapat 50, kadang dapat 30. Oh, nanti untuk nenek ya? Enggak, bantu nenek juga kan punya penyakit paru-paru, jadi nggak bisa jalan jauh, nanti sesak napas. Oh, iya nanti kamu beli obat kasih nenek aja. Ya, neneknya. Kamu benar tinggal di situ? Iya, di kolong Kota Tua di situ. Ya, nenek umur berapa nenek? 68. 68. Ayo, kalau begini nanti kamu beli nenek kasih nenek duit ya. Nih. Untuk nenek? Iya untuk nenek. Apa ditambah untuk nenek aja beli obat nanti ya? Kasih om. Iya. Ini anak yang paling jujur, polos, kasih nggak mau lagi, ya udah ada. Oke ya, hati-hati jalan ya. Ya sekarang mau. Iya. Coba nyanyi sekali lagi. Bisa lagu gereja lagi, satu lagi bisa?
Apa? Yang paling kamu suka setiap malam kamu udah? Aku datang padamu, berikan ucapkan syukur atas kasih anugerah yang kita salati ya paling pagi hari ini sudah ini sore dan kembali artinya mengucap syukur atas kebajikanmu Tuhan, artinya mengucap syukur atas kebajikanmu. Oke, kamu mau ini kita kan lagi live ya, boleh ya? Kita Boleh nggak? boleh ya, oke. Kamu coba bilanglah teman-teman kalau lihat saya, tolong sapa saya gitu. Iya, namanya jalannya. Kadang kan roda juga suka berputar, nggak selamanya di bawah. Oh. Suka juga di atas. Iya, Jadi, kamu harus jaga. Aku lagi diuji. Senang, ya susah sebelum senang juga. Jadi kita ngerasain hidup susah, nanti senang, nggak bisa jalan. Luar biasa. Ingat, kamu harus sayang nenek ya. Adik kamu berapa? Adik aku itu umur 7 tahun. Dia masih les juga di gereja Alzeria. Oh. Dekat kota tua. Nanti ini setengah aku beli tas adik aku. Beli tas. Adik aku suka banget tas. Makanya Oh, tasnya di mana? Kamu oke. sore. Ini saya kasih kamu cepet lagi. Udah. Makasih Ya. 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 Makasih ya kakak. Semoga ya mungkin sekarang aku masih diuji sama Tuhan. Nanti nggak tahu ke belakangnya apa ke depannya aku bakal sukses. Dan Amin. aku gak lupa juga sama kalian. Amin. Makasih banyak udah bantu aku. Semoga Tuhan memberkati kalian. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara, kadang-kadang dari anak-anak kecil kita belajar bagaimana untuk bisa dan mau berkorban gitu ya. Delin ini meskipun usianya 12 tahun memang saya tidak mendapatkan informasi yang lebih lanjut, tetapi ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah menikah lagi dan lepas tangan begitu saja. Delin bersama adiknya tinggal bersama neneknya di bawah kolong jembatan di Kota Tua di Jakarta. Seperti itu, dan sehari-harinya ya itu yang dia kerjakan. Karena dia yang harus memikul tanggung jawab. Dan dia menjalani itu mungkin terpaksa, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana kalau bukan dia siapa lagi. Dia. Dan malam itu dia mendapatkan uang yang cukup besar Bapak Ibu, tetapi dia memutuskan untuk tidak menikmati berkat yang dia terima malam itu sendiri saja. Ya. Ada bagian-bagian yang ini untuk nenek, ini untuk kontrak, membayar sewa lapak, untuk membelikan adiknya tas begitu. Jadi dia masih memikirkan neneknya yang sakit, dia memikirkan adiknya. Padahal anak usia seperti itu seharusnya atau biasanya sedang menikmati masa-masa yang menyenangkan sebagai seorang anak. Tetapi kita melihat tidak semua anak mengalami kesempatan yang sama, tetapi dari seorang anak kita bisa belajar apa artinya rela berkorban. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Albert Pike pernah berkata demikian, apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri pada akhirnya akan mati bersama-sama dengan kita. Tetapi apa yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia itu akan tetap diingat dan tidak akan pernah mati. Kiranya pengorbanan Kristus yang membawa kita pada kehidupan yang sejati
membawa kita juga menghayati pengorbanan itu dan tidak menyia-nyiakannya. Tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk juga mau memikirkan orang di sekitar kita sebagaimana Kristus memikirkan keselamatan kita. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Bersama-sama ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, pukul 5, 9, dan 17 waktu Indonesia Barat,
kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara mengerti bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara mengerti bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran, keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 9 April 2023 mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, Bapa yang rahmani dan yang rahimi, Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang senantiasa mendengarkan apa yang menjadi seruan dan permohonan kami. Saat ini kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjaga hati kami, pikiran kami,
perkataan kami, perbuatan kami tetap kudus dan tidak bercela, baik di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Dan biarlah apa yang kami coba persiapkan dalam tuntunan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus membawa kami layak untuk duduk di dalam meja perjamuan kudus-Mu pada hari Minggu 9 April 2023 yang akan datang ini. Kiranya perjamuan kudus membawa kami semakin menghayati betapa Allah mengasihi kami. Dan kasih Allah atas kami, atas dunia ini, sekalipun diberikan dengan cuma-cuma, tetapi dibayar dengan harga yang mahal. Dengan darah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dan melalui pengorbanannya, kami boleh hidup di dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan saudara-saudara kami seiman. Mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudari kami yang berada di dalam berbagai pergumulan. Mereka yang harus memikul salib, entah karena sakit yang mereka alami, karena situasi di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, pekerjaan, masa depan, apapun bentuknya. Ya Tuhan, kami memohon, kuatkan dan teguhkanlah mereka. Sertailah mereka senantiasa agar mereka tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan mampukanlah mereka dengan mata iman melihat terang Kristus yang menuntun dan menyertai perjalanan mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah beban yang harus mereka pikul. Jadikan kami juga, ya Tuhan, sahabat bagi mereka yang saat ini sedang bergumul. Mampukan kami untuk dapat menunjukkan kepedulian kami dengan apa yang kami bisa, yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang rela dan tulus serta ikhlas ketika kami harus mengulurkan tangan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami, terutama menjelang tahun politik 2024 yang mulai dirasakan saat-saat ini. Bagaimana partai-partai politik melakukan lobi-lobi, bagaimana partai-partai politik mencoba mengusung calon-calon mereka. Tuhan, tetap kami memohon hikmat-Mu beserta dengan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan pada akhirnya tetap mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Jauhkan dari mereka sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok mereka. Tapi mereka boleh melihat kepentingan yang jauh lebih luas bangsa dan negara kami, Indonesia. Sertai pemimpin-pemimpin kami yang saat ini mengemban kepercayaan dari Tuhan sebagai pemimpin. Mampukan mereka menjalankan tugas pengabdian di dalam rahmat dan hikmat Tuhan saja. Juga kami sebagai gereja-Mu, kiranya Engkau juga yang memampukan kami untuk terus ikut ambil bagian dalam melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Kemana kami diutus, biarlah di situ kerajaan Allah boleh dirasakan. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan dan sedang menghadapi ujian akhir di sekolah mereka. Anak-anak kami yang sudah masuk pada tahap akhir dari pendidikannya berdasarkan
tahapan-tahapan pendidikan yang mereka jalani, baik itu di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas maupun bangku kuliah. Tuhan, anugerahkan kesehatan, anugerahkan ketekunan, kemauan untuk bersiap diri, sehingga ujian demi ujian yang akan mereka hadapi, mereka boleh melaluinya dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Kami percayakan masa depan anak-anak kami di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mampukan kami, baik sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua, untuk mempersiapkan diri juga dengan apa yang kami bisa. Seraya mengandalkan Tuhan dan memasrahkan jalan hidup kami di dalam tangan kasih serta kemurahan Tuhan saja. Inilah syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Persembahanku. Persembahanku sungguh tak seberapa jika dibanding dengan yang Tuhan punya. Namun hasratku memberi bagimu dengan sukacita penuh. Persembahanku sungguh tak seberapa jika dibanding dengan yang Tuhan punya. Namun hasratku memberi bagimu dengan sukacita penuh. Dan inilah Tuhan persembahanku, ku bawa untuk menyenangkanmu. Kuduskanlah agar berkenan di atas mezbahmu ya Tuhan. Bait pertama dipujikan jemaat pria. Persembahanku sungguh tak seberapa jika dibanding dengan yang Tuhan punya. Namun hasratku memberi bagimu dengan sukacita penuh. Jemaat wanita. Persembahanku sungguh tak seberapa jika dibanding dengan yang Tuhan punya.
bersama-sama. Dan inilah Tuhan persembahanku, ku bawa untuk menyenangkanku. Kuduskanlah agar berkenan di atas mezbahmu, ya Tuhan. Dan inilah Tuhan. Dan inilah Tuhan persembahanku, ku bawa untuk menyenangkanmu. Kuduskanlah agar berkenan di atas mezbahmu, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami ucapkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan ini supaya berkenan di hati-Mu. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita dan terus berjuanglah menghadirkan kebenaran Kristus. Jalani hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Tuhan selalu beri masa depanku dan hidupku hanya bagi-Mu. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu.
kuasailah seluruh hidupku. Di setiap kerja kita akan kulakukan demi nama-Nya. Di mana-mana setiap kerja kan kulakukan demi nama-Nya. Rela menanggung sengsara pedih, ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tangga-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami hendakkan hati Kami kami kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.